Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh penonton yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan debat pertama antara calon A dan calon B untuk menjadi ketua di Garuda Wisnu Satria Muda atau GWSM tahun periode 2024. Pada siang hari ini saya Yoyo dan sebelah saya Saudara Andul. Kita akan menjadi moderator pada debat pada siang hari ini. Saya akan mulai dari calon pertama dari A. Calon A kita ada Bapak Ado Darmin yang akan memberikan visi misi dan juga gagasan dalam waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Anda sudah siap? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ya untuk waktunya. Jika saya terpilih untuk menjadi ketua Garuda Wisnu Satria Muda, saya akan melakukan inovasi. Karena ini sudah kita kenal, Garuda Wisnu Satria Muda itu berkarya itu kurang lebih 8 tahun, bahkan hampir 9 tahun. Maka dari itu, kalau saya terpilih akan melakukan inovasi. Yang pertama itu inovasi dari SDM. SDM kenapa kita harus perbaiki? Karena agar kru dan juga pemain itu makin mengenal seni, makin cinta seni. Yang kedua, untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya pelatih. Jadi saya akan menghadirkan pelatih agar supaya pemain kita itu menjadi penari yang dikenal di seluruh dunia. Yang terakhir perlu saya sampaikan di sini, kalau perlu dan kalau saya terpilih menjadi ketua Garuda Wisnu Satria Muda, kalau perlu untuk pemainnya saya sekolahkan di perguruan atau sekolahan kesenian. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, silakan Yel. Ado Darmin pasti menang. Ado Darmin pasti juara. Oke, terima kasih. Kita sudah dengarkan dari pasangan calon urut A yaitu Ado Darmin dengan segala visi misi dan gagasannya untuk Garuda Wisnu Satria Muda di tahun 2024. Lalu kita akan lanjut ke calon B yaitu ada Bapak Joko Prasetyo untuk menyampaikan gagasan dan juga visi misinya untuk GWSM di tahun 2024. Kepada Saudara Joko Prasetyo, waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan. Oke, baik, selamat siang semuanya. Jadi saya di sini Joko Prasetyo, calon ketua GWSM dan tentunya insya Allah saya tetap terpilih. Baik, saya sampaikan visi misi saya. Jadi tentunya yang pertama, saya akan menambah isi amplop setiap kali habis pentas. Yang tadinya mungkin 100%, saya tambah 50%, jadi 150%. Jadi biar pemain tambah semangat untuk kedepannya. Dan yang kedua, saya akan membelikan mereka kostum dan mungkin alat kesenian yang sangat megah. Biar mereka tambah giat berlatih dan pentas. Ya mungkin itu saja visi misi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pemirsa, kita sudah mendengarkan visi dan misi dan juga gagasan dari kedua calon ini. Dari A dan B ada Ado Darmin dan Joko Prasetyo. Namun setelah itu kita akan melakukan sesi debat, yaitu dengan kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari para panelis dan juga pakar ahli di GWSM untuk nanti akan kita bacakan dan akan menjadi jawaban dari isi kertas tersebut. Oke, silakan Bapak Andul. Kita pastikan untuk semua pendukung dari masing-masing calon untuk tetap tenang. Saya akan membacakan pertanyaannya dan saya tidak akan mengulangi, jadi Anda perhatikan dengan baik. Yang pertama, tentang barongan. Di GWSM ada 2 barongan yang sering dipentaskan di babak warok. Keduanya sama-sama bagus dan sakral. Namun jika keduanya dimainkan dalam satu kalangan akan menyebabkan kesurupan massal dan merepotkan pawang. Pertanyaannya adalah untuk calon urut A, Ado Darmin, apakah Jumantoro dan Argani harus dimainkan bersama atau lebih baik memilih salah satu saja?
Jika harus salah satu, siapakah yang harus dipilih? Apakah Argani atau Jumantoro? Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Menanggapi soal barongan Argani dan juga Jumantoro pada waktu pementasan, kalau menurut saya itu wajib harus di bawah dua-duanya, Argani maupun Jumantoro. Karena kedua barongan itu sudah memiliki sinkronisasi, yang mana Argani dan juga Jumantoro itu adalah salah satu barongan ikonik dari Garuda Wisnu Satria Muda. Dilanjut, kenapa Argani dan juga Jumantoro itu tetap kita tampilkan, kita hadirkan meskipun nantinya akan ada kesurupan, itu kita pastikan dalam di setiap kali pementasan itu kita sudah menghalau, kita sudah menghadirkan praktisi, kita sudah menghadirkan sesepuh dan juga dibantu oleh kru. Maka dari itu saya tetap akan membawa Jumantoro dan juga Argani dimanapun kemanapun pada saat pentas, dan mereka berdua itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Oleh karena itu, bila mana ada Mohon maaf untuk tetap tenang ataupun Pasti menang. jika tidak bisa stop. Jika tidak bisa tenang, maka debat hari ini kita akan tutup. Gimana? Mau lanjut? Bisa tenang? Bisa. Oke, harapan kami semoga acara debat ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, untuk menanggapi selanjutnya saya berikan waktu kepada calon urut B, Saudara Joko Prasetyo, untuk menjawab ataupun menanggapi dari keputusan ataupun ungkapan dari Bapak Ado. Silakan, waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, baik, saya tanggapi dari paslon A ya. Jadi di sini saya mungkin memilih untuk di bawah salah satu aja. Karena itu nanti dapat menambah anggaran. Karena apa? Nanti kan menambah jumlah pemain dan itu otomatis menambah pengeluaran biaya isi amplop. Dan yang kedua itu berbahaya karena siapa saja dapat memakai. Dan itu nanti saya kasihan sama pawang-pawangnya. Contohnya Mbah Toyo yang sudah tua, dan itu nanti sangat merepotkan kita semua. Jadi kesimpulannya menurut saya itu mungkin di bawah salah satu aja. Jangan di bawah aja semuanya. Oke, mungkin itu aja jawaban dari saya. Terima kasih. Waktu sudah cukup? Oke, cukup. Demikian tanggapan dari calon A dan calon B untuk menanggapi tentang kedua barongan yang dibawa atau tidak. Namun kita akan lanjut untuk menanggapi terakhir dari calon A, yaitu Ado Darmin, untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit setelah Anda berbicara. Baik, coba kalau mau dibawa salah satu, itu yang mana akan kita bawa dan siapa yang akan kita bawa, itu menurut saya. Terus kalau kita bawa salah satu, itu akan menimbulkan kecemburuan di barongan tersebut. Nah, jadi tadi sudah saya katakan, di mana ada GWSM, di situ tidak luput dari Jumantoro. Maka dari itu, di situ kita harus membawa Jumantoro dan juga barongan yang lainnya. Karena sudah ada Jumantoro di situ untuk menghalau. Ingat ya, untuk menghalau serangan dari luar. Jadi Argani maupun Jumantoro kalau kita jadikan satu, pentas dijadi satu di Garuda Wisnu Satria Muda, itu akan menjadi poin plus. Bahkan penonton itu banyak yang momen yang menunggu-nunggu untuk Argani dan juga Jumantoro. Oleh karena itu kok saya kurang setuju kalau di bawah salah satu. Oleh karena itu harus kita bawa semuanya. Argani maupun Jumantoro itu akan menambah nilai plus di tenang. Ini kalau tidak tenang saya keluarkan dari studio, ya. Oke, kita sudah mendengarkan satu gagasan dari kedua calon yang sudah menjelaskan tentang barongan ini. Selanjutnya kita akan membacakan lagi pertanyaan yang sudah disiapkan oleh panelis kita. Silakan Bapak Ryan.
Mohon maaf untuk calon tetap fokus dan juga tetap tenang ya. Jangan sampai ada yang terprovokasi. Oke, saya pastikan gulungan kertas masih aman, belum ada yang membuka ya. Kita akan bacakan secara seksama dan saya tidak akan mengulangi pertanyaan saya. Jadi harap didengarkan dengan baik. Masalah kesurupan. Kesurupan adalah kondisi yang di luar kendali dan dapat membahayakan kita jika tidak diawasi dengan benar. Tapi kesurupan juga menjadi daya tarik dalam pementasan GWSM. Lalu pertanyaannya adalah, apakah masih perlu adanya kesurupan di pementasan GWSM? Saya akan melemparkan pertanyaan ini kepada calon urut B, yaitu Joko Prasetyo, untuk menjawab dalam waktu 1 menit. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Oke, baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari saudara Boyo. Jadi untuk masalah kesurupan itu bagi saya di era modern saat ini itu sudah tidak berlaku bagi saya. Karena apa? Kesurupan itu nanti sangat-sangat merugikan. Contohnya nanti menghabiskan sesajen dan itu untuk nanti menambah pengeluaran. Jadi intinya dari saya untuk kesurupan itu sekarang sudah tidak berlaku. Oke, terima kasih. Oke, mau ditambah lagi atau cukup? Cukup. Oke, kita sudah mendengarkan dari pasangan calon urut 3 B, Joko Prasetyo, dan kita akan mendengarkan tanggapan kembali dari calon urut A, Ado Darmin. Silakan waktu 1 menit setelah Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk Saudara Joko, harusnya Anda itu flashback melihat di zaman dulu sebelum kita menatap ke masa depan atau di era modernisasi. Jadi kesurupan itu sudah ada sejak zaman dahulu dan kesurupan itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi dalam budaya. Jadi kalau kesurupan itu memang salah satu contoh kalau budaya kita itu kaya, Indonesia itu kaya. Jadi kok saya setuju kalau kesurupan itu dalam pementasan, di setiap pementasan itu harus tetap ada. Karena apa? Karena di situ kita sudah ada pawang dan juga sesepuh. Salah satunya ada Mbah Toyo yang didampingi, yang dibantu oleh kru. Kalaupun menyebabkan kecelakaan itu ada tim medis tentunya. Tim medis, bahkan tim medis itu sudah membawa perlengkapan P3K. Jadi sudah tidak bisa Oke, dikawal. waktu sudah cukup. Harap tenang. Menunggu babak. Ya, baik. Stop. Terima kasih. Oke, kita sudah mendengarkan penjelasan dari calon A, yaitu Ado Darmin. Lalu kita akan langsung kita lemparkan untuk calon B, Joko Prasetyo, untuk menanggapi pernyataan dari Ado Darmin. Silakan, waktu 1 menit akan dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Oke, jadi gini Bung. Ya, saya tahu untuk masalah kesurupan itu tentunya sudah ada sejak dahulu di kesenian dimanapun sudah ada. Tapi sekarang zamannya udah beda bro. Sekarang udah era modern. Jadi bagi saya itu nggak usahlah kita pakai untuk acara kesurupan. Kita memaksimalkan dengan tarian-tarian, kreasi-kreasi. Jadi menurut saya ya kita hilangkan masalah kesurupan itu. Masih ada waktu, apakah masih mau? Jadi intinya berbicara? kita memaksimalkan kreasi-kreasi tarian-tarian, kita perbarui tarian. Jadi ya itu, mohon maaf. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak setuju dengan kesurupan. Sudah cukup. Oke. Sekian pernyataan dari kedua calon kita, yaitu mendebatkan tentang pentingnya ataupun tidak pentingnya kesurupan di pementasan GWSM. Melanjut ke pertanyaan selanjutnya. Harap untuk tetap tenang kepada para peserta dan juga pendukung. Saya akan bacakan ini yang ketiga. Soal job dan tanggapan. Harap disimak dengan baik. Biasanya calon penanggap GWSM itu kebetulan memilih tanggal yang sama. Jadi kita gambarkan ada 2 calon penanggap dan mereka minta GWSM di waktu yang sama, di tanggal yang sama.
Hal itu membuat Pak Guyban menjadi sedikit bingung dalam memutuskan tanggapan mana yang akan diambil. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, job mana yang akan Anda ambil jika ada 2 atau lebih tanggapan di tanggal yang sama? Saya akan mengajukan pertanyaan ini kepada calon A, yaitu Adu Darmin, untuk menanggapi dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih untuk menanggapi 2 penanggap yang jadwal dan harinya sama. Jadi di sini saya kok mengambil kedua-duanya dengan syarat gini. Dengan syarat kita tentukan dulu atau kita negosiasi dulu terlebih dahulu kepada si penanggap. Kepada si penanggap kita negosiasi waktu, entah malam ataupun siang. Nah, dari negosiasi itu akan kita bentuk apakah dari penanggap itu minta malam atau siang. Nah, kalau sudah fix si penanggap yang pertama minta malam, jadi untuk penanggap yang kedua kita ambil di kesempatan siang hari. Jadi menurut saya kedua-duanya harus kita ambil karena itu adalah kesempatan emas buat kita untuk memperkenalkan kesenian kita, untuk memperkenalkan kreasi kita. Jadi menurut saya harus kita ambil dua-duanya dan diperhitungkan dahulu, kita pikirkan secara matang dulu untuk waktunya, begitu. Waktu sudah sudah. Sekarang kita akan menuju ke calon B, Joko Prasetyo, untuk menanggapi tentang pernyataan dari Adu Darmin. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, baik, saya menanggapi dengan jadwal yang bersamaan gitu ya. Jadi gini, untuk saya menanggapi, jadi di GWSM itu sudah ada rate harga untuk nanggap pentas seni ya. Jadi karena menurut saya, karena mungkin yang penanggap ini waktunya bersamaan, ya kalau menurut saya negosiasi untuk harga yang paling tinggi itu yang saya prioritaskan, saya prioritaskan. Jadi saya kumpulkan kedua belah pihak nanti untuk negosiasi harga nanti yang paling tinggi yang saya jadwalkan gitu. Oke. Berarti yang tidak nawar lebih tinggi gagal. Gagal menurut saya. Ada alasan lain atau cuma Mungkin cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada calon urut B, Joko Prasetyo, sudah memberikan tanggapan. Sekarang waktunya Mas Adu Darmin, calon urut A, untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, menanggapi saudara Mas Joko, kok menurut saya itu jenengan itu terlalu materialistis. Bukankah di GWSM itu sudah ada rate harga dan patokan harga? Bentar. Tidak boleh. Udah. Kita kasih waktu. Maaf, bisa saya lanjut? Silakan. Bisa saya lanjut? Jadi gini, bukankah di Garuda Wisnu Satria Muda itu sudah ada rate harga dan itu sudah dipatok dari zaman kita dahulu. Nah, dan kalaupun 2 job ini kita terima, kita tetap bisa tampil asalkan seperti tadi yang saya jelaskan di situ, kita negosiasi sama si penanggap untuk waktu mau siang ataupun malam. Mungkin si penanggap juga dia maklum dan juga mengerti dengan keadaan kita. Jadi kalau menurut saya kok benar-benar materialistis itu untuk rate harga. Bukankah di kesenian itu kita bebas mengekspresikan tari dan juga bergusuran itu tanpa memikirkan materi itu yang Oke, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang job atau tanggapan dari kedua calon A dan B. Sekarang pertanyaan terakhir sebelum kita nanti masuk ke proses debat. Kita ada 1 buah pertanyaan soal sepi tanggapan. Dengarkan baik-baik. Di bulan-bulan tertentu, job atau tanggapan GWSM yang masuk sangat banyak sekali.
Bahkan ada beberapa yang harus sampai ditolak karena tanggal yang sudah terlampau padat. Tetapi di sisi lain, di bulan tertentu juga ada di mana untuk job atau tanggapan GWSM itu surut, bahkan tidak main dalam 1 bulan. Lalu pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan agar GWSM tetap bisa pentas walaupun di bulan-bulan yang sepi tersebut? Pertanyaan akan kami sampaikan kepada Saudara Joko, calon urut B, untuk menyampaikan gagasan atau ide Anda dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Oke, baik. Saya akan menanggapi tentang solusi sepinya job ya. Jadi untuk langkah saya pertama, tentunya saya akan pergi ke dukun untuk minta mantra. Dan yang kedua, saya juga akan promosi ke media-media sosial, dan tentunya saya di situ akan memberikan diskon untuk rate harga pementasan GWSM. Jadi akan memberikan diskon sebesar-besarnya. Jadi mungkin dengan kedua solusi saya ini, insya Allah nanti GWSM tetap pentas gitu. Oke, terima kasih. Cukup, tenang. Kita akan langsung lanjut ke calon urut A untuk menyampaikan atau menanggapi pernyataan dari Joko Prasetyo. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih untuk antisipasi sepinya job. Itu saya menarik kesimpulan itu kita tetap adakan job giliran atau kita roadshow bergilir. Yang mana karena di dalam GWSM itu ada 80 personil, 80 orang. Yang mana 20% itu mungkin dari luar. Nah, untuk mengatasi pada saat di bulan-bulan tertentu, di saat sepinya job, mungkin kita bisa alokasikan pentas kita tetap pentas, kita alokasikan di 20 orang tersebut yang mana itu domisili dari luar. Jadi kita tetap bisa pentas, kita tetap bisa ngurus kebudayaan dengan anggaran yang mungkin relatif agak rendah. Nah, karena itu beda dari penanggap. Jadi kita masih bisa latihan, masih bisa pentas. Dan untuk menanggapi Mas Joko itu orangnya kurang modelisasi. Apakah pergi ke dukun itu untuk meminta kesedihan agar Kita harus menerima dengan waktu yang pendek. Memang kita harus pintar dalam merangkai kata karena waktunya cuma 1 menit. Dan saya kembalikan kepada Saudara Joko untuk menanggapi pernyataan dari Saudara Ado. Silakan, waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya tanggapi dengan solusi tadi Mas Ado ya. Jadi untuk pementasan giliran itu menurut saya itu kurang pas itu bagi saya. Karena itu akan menambah pengeluaran. Karena apa? Karena kalau menurut saya kalau giliran itu nanti kan itu tidak ada pemasukan. Boros. Itu akan menambah pengeluaran ya. Jadi untuk solusi saya yang pertama tentunya itu yang paling tepat gitu. Kita akan promosi ke medsos dan memberikan diskon sebenarnya. Dan intinya saya akan pergi ke dukun untuk minta mantra. Itu yang sangat cukup. Tidak boleh, waktunya tidak ada. Oke, cukup atau tambahan Mas Joko? Ya cukup. Oke, kita sudah mendengarkan pernyataan dan Kita tenang. Kita sudah mendengarkan beberapa gagasan, visi misi dan juga jawaban mereka dalam menanggapi pertanyaan dari para panelis ataupun ahli kita. Jadi sekarang kita akan masuk ke sesi debat yang mana ini akan sangat seru sekali karena kita akan memberikan waktu 1 menit kepada salah satu calon untuk bertanya dan berjawab. Waktunya 1 menit, mohon menggunakan kata sopan dan jangan berisik untuk para pendukung. Waktu saya lempar kepada Saudara Joko untuk mulai pertanyaan pertama. Waktu ada 1 menit, kami mulai dari sekarang. Ya, baik. Jadi pertanyaan saya pada Mas Ado ya, calon A ya. Di dalam GWSM ada 60% anggota yang masih sekolah. Contohnya Ndul. Lalu apa yang Anda lakukan jika ada job masuk
bukan di tanggal merah atau hari libur, yang otomatis pentas GWSM dengan kegiatan sekolah saling bertabrakan. Lalu menurut Anda, apa yang Anda lakukan terhadap contohnya endul tersebut? Apakah tetap sekolah atau ikut pementasan GWSM? Waktu Anda cukup? Oke. Sekarang waktunya untuk calon A untuk menanggapi pertanyaan dari calon B. Waktu ada 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih Saudara Joko untuk menanggapi hal tersebut. Pementasan di luar hari libur atau hari Minggu ataupun tanggal merah ya. Menurut saya itu sebagai contoh entul, yang masih sekolah. Mungkin bukan cuma entul ya di sini yang masih sekolah. Menurut saya kok alangkah baiknya itu job kita tolak dan prioritas sekolah itu adalah nomor 1. Betul sekali. Karena apa? Dengan dia sekolah, pikiran menjadi jernih dan dia bisa membangun intelektual di dalam kesenian tersebut. Jadi menurut saya dia harus tetap memprioritaskan sekolah dengan catatan kita negosiasi kepada pihak penanggap untuk minta pengertiannya bahwa sebagian di antara Garuda Wisnu Satria Muda itu ada yang masih sekolah dan itu hukumnya adalah wajib. Kita tidak bisa dijadikan satu, dicampur adukan jadi satu antara kesenian dan juga sekolah. Kita semua harus seiring, bisa beriringan, semua jalan, semua bisa berpikir yang jernih, semua kita bisa mencetak generasi yang baik. Oke, kita sudah mendengarkan dan akan langsung saja ditanggapi oleh Saudara Joko. Waktu ada 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Jadi Anda tadi mengatakan ditolak ya. Jadi di sini saya tekankan 60% anggota yang masih sekolah. Saya kok jadi ini ya? Berarti Anda tidak memikirkan yang 30% yang sudah tidak sekolah. Jadi menurut Anda dengan kata-kata ditolak itu menurut saya kurang pas, Mas. Kan bisa yang 60% sekolah itu bisa melakukan daring atau nanti kan bisa tugasnya diambil ke sekolah, jadi bisa belajar di sekolah. Jadi saya keberatan dengan Anda mengatakan ditolak dengan tanggapan untuk bukan di hari libur itu, Mas Ado. Jadi menurut saya jawaban Anda kurang pas dengan mengatakan ditolak itu. Jadi saya kurang puas dengan jawaban Anda. Sudah cukup. Oke. Sekarang saya akan ya waktu ada 1 menit dan langsung saja ya, mungkin dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Orang tua macam apa ini maksudnya? Lagi-lagi materialistis yang ada di pikiran dan di benaknya itu. Saya heran itu sama Mas Joko. Jadi gini, untuk menanggapi 60% dan juga 40% itu mungkin itu sudah bekerja dan juga mereka itu sudah produktif. Maka dari itu kenapa Anda itu jeli banget untuk memikirkan job untuk diterima? Mungkin jangan-jangan ada pundi-pundi tertentu yang dari job pementasan itu yang Anda kantongi sendiri, masuk ke kantong Anda sendiri. Saya malah berpikirnya kayak gitu. Jadi memang prioritas sekolah itu nomor 1. Dan untuk di angka 40% itu mungkin dia itu bisa mengerti dengan apa yang kebijakan kita. Jadi dari penanggap sendiri juga mungkin dia bisa maklum. Karena apa? Karena ini masih pada sekolah. 60% banding 40%. Ingat Mas Joko, Anda jangan materialistis. Di sini kita harus mengutamakan. Kita bisa melanjutkan karena waktu sudah habis. Langsung pertanyaan selanjutnya. Debat akan dipertanyakan dari saudara urut A. Ado Darwin akan bertanya kepada saudara urut B atau Joko Prasetyo dan harap ditanggapi. Waktu Anda Ado Darwin 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih saudara Joko. Di dalam GWSM ada 80 orang personil, yang mana di dalamnya 20% tersebut dari luar daerah dan dari domisili luar, dan mereka pun aktif di kesenian lain. Pertanyaannya, jika GWSM mendapatkan job atau pentas, sedangkan yang 20% itu harus pentas di kesenian lain dan tidak bisa ditinggalkan, apa sikap yang akan Anda lakukan untuk
job tersebut supaya bisa berjalan. Terima kasih. Cukup waktunya. Langsung saja kita akan mendengar tanggapan dari calon urut B, Joko Prasetyo. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silahkan. Jadi gini Mas Adu, itu pentingnya pemimpin yang tegas. Ya, seperti saya inilah. Jadi saya akan minta pertanggungjawaban mereka dengan cara memprioritaskan GWSM. Dan kalau mereka tidak mau dan mentingin kesenian mereka, ya udah mereka tak suruh keluar saja. Itu loh Mas Adu. Jadi itu pertanyaan itu sangat mudah untuk dijawab. Mungkin itu aja jawaban saya. Jadi ya mereka tak suruh memprioritaskan GWSM karena mereka udah sanggup ikut GWSM dan melupakan kesenian mereka. Oke, cukup. Oke, sepertilah penjelasan dari saudara A dan saudara B. Nanti kita akan mendengar tanggapan dari saudara B. Waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Saudara ini sangat konyol. Memang sangat konyol. Kenapa saya katakan begitu? Bukankah di dalam berkesenian itu bebas tanpa batas? Mereka bebas mengekspresikan, mereka bebas berkreasi, mereka bebas melakukan pertunjukan di luar daerah. Maka dari itu, kalau saya tetap biarkan mereka berkarya. Ingat, berkreasi itu tanpa batas. Jadi menurut saya yang 20% itu biarkan mereka berkreasi di luar sana. Karena di luar sana mungkin mereka adalah salah satu bagian penting dari anggota dari kesenian tersebut. Jadi menurut saya itu kita ambil yang 60% itu kita pilah. Separuh kita jadikan inti, yang separuh kita jadikan cadangan. Bila mana yang 20% ini tidak bisa hadir, bisa dihandle sama yang 30% tersebut Mas Joko. Gitu. Jadi kita intinya bisa saling mengisi. Intinya bisa saling mengisi. Ini poin yang penting. Ya, ini adalah poin yang penting. Jadi poin yang penting itu yang berbeda kita stop semuanya. Ini terpaksa akan kita usir pendukung jika tidak mematuhi peraturan. Satu kali lagi akan saya usir dengan tidak hormat karena ini adalah forum debat yang sangat terhormat, saudara itu. Oke ya, Anda harus sebagai keamanan Anda harus menangkap siapa saja yang membuat onar ya. Oke, saya akan majukan debat. Silakan saudara Joko untuk menanggapi pernyataan dari saudara Do. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Berarti Anda itu calon pemimpin yang kurang tegas Mas Ari. Kenapa? Ya karena mereka sudah masuk GWSM, ya mereka harus ada di GWSM terus. Jadi harus memprioritaskan GWSM kapan dan dimanapun pentas. Gitu. Nah, menurut saya itu. Jadi saya menyimpulkan Anda itu calon pemimpin yang kurang tegas. Itu solusi yang tidak tepat gitulah menurut saya. Sudah cukup. Oke. Kita sudah menerima pernyataan dari keduanya dan kita akan melanjutkan dengan debat selanjutnya, yaitu Mas Joko akan bertanya kepada Mas Ado. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Oke. Baik. Saudara Ado. Yang saya tahu selama ini Anda posisinya jadi ketua Warok ya. Yang saya tanyakan, kenapa selama 5 tahun Anda menjabat jadi ketua Warok tidak ada perubahan dari segi tarian? Yang saya tahu cuman kostum aja yang Anda perbarui. Silakan. Sudah cukup waktunya? Cukup. Oke, langsung saja kita lempar tanggapan kepada calon urut A, Adu Darmin, untuk menjawab pertanyaan dari Joko Prasetyo. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Langsung saya jawab. Berarti Mas Joko itu termasuk fans sama saya. Karena dia itu tahu persis kepemimpinan saya di bidang waro ya. Oke, jadi saya jawab begini, Mas Joko ya. Kenapa masih monoton seperti itu? Yang pertama, saya kasih contoh Saudara Boy. Saudara Boy itu nyaman dengan gerakan, nyaman dengan kreasi yang kita ciptakan dulu sampai sekarang. Dan kenapa kita bertahan? Itu mungkin karena yang pertama itu didasari karena
kreasi kita itu sudah dikenal banyak orang-orang di luar sana. Dan mungkin mereka itu banyak yang tertarik dengan kreasi warung kita tersebut, dan itu menjadi ikon di Garuda Wisnu Satria Muda. Itu yang kedua, kita mungkin tetap akan mengubah konsep dan juga gerakan tari itu mungkin dalam waktu dekat, dan juga tadi kan saya sudah katakan kita akan menurunkan guru untuk melatih Langsung saja, ini debat sudah sangat seru dan juga panas. Kita akan mendengarkan calon urut B yang terkenal ini simpel-simpel. Oke, lanjut saja. Silakan Bapak Joko, waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Saya tuh pengen ketawa lihat jawaban dari Anda. Ini sudah 5 tahun loh bro. Sudah 5 tahun Anda menjabat. Dan tarian Anda itu masih monoton. Jadi kesimpulannya Anda itu termasuk ordul apa kudet ya? Orang dulu apa kurang adet? Soalnya banyak tarian-tarian. Tenang. Banyak tarian kreasi di luar. Jadi ya menurut saya Anda itu kurang adet lah untuk tarian. Ya gitulah. Anda sudah 5 tahun menjawab tapi cuman gitu. Cuman kostum aja yang diperbarui, dan itu mungkin banyak orang yang bisa. Oke, cukup. Oke, kita akan lanjut pernyataan dari saudara Adu. Harap tenang. Kita akan mendengarkan penjelasan dari saudara Ado. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Oke, untuk perubahan khususnya di Warok, bukankah saudara Boy tersebut masih nyaman dengan gerakan yang selama ini kita geluti dan selama ini kita pentaskan? Jadi yang kedua itu memang, maaf ya, mungkin orangnya aja kalau pas waktu latihan itu buktinya masih agak kerepotan. Itu adalah bukan nilai min, itu adalah nilai plus betapa sulitnya untuk menarikan tarian Warok, apalagi di Garuda Wisnu Satria Muda. Jadi untuk gerakan tari Warok itu memang salah satu ikonik, jadi tidak bisa dipungkiri. Kalaupun saudara Joko bisa menguasai gerakan tari Warok dalam waktu 1 bulan, saya acungi jempol 4. Saya yakin beliau dan Anda itu tidak akan mampu. Kenapa? Karena di sini memang ada, meskipun kelihatan simpel, tapi kalau dipraktekkan secara langsung itu ada beberapa gerakan yang susah atau sulit. Dan sekarang kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Masih ada satu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh saudara Adu Darmin kepada saudara Joko Prasetyo, yang pastinya akan menutup debat calon Ketua GWSM tahun 2024 kali ini. Silahkan, saya akan memberikan waktu. Dan untuk Anda penonton, Anda bisa komen sekarang juga Anda memilih pasangan urut nomor A atau B. Nanti akan menjadi generasi ke depan, apakah GWSM akan menjadi lebih baik atau tidak. Kita serahkan dari jawaban Anda semuanya di kolom komentar. Sekarang kami kasih waktu Anda untuk memilih. Tapi sebelum memilih, Anda pastikan dulu hati nurani Anda dan juga mungkin pilihan Anda secara cermat dari bagaimana cara mereka menyampaikan gagasan dan juga pendapat. Kita akan kembali kepada saudara Ado untuk memberikan pertanyaan kepada saudara Joko. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tolong saudara Joko untuk dicermati. Sesuai kesepakatan bersama di GWSM tahun 2015, sudah disebutkan bahwa di setiap kali akan ada pentas, gotong royong untuk menaikkan dan menurunkan gamelan atau perlengkapan pentas harus dilakukan secara bersama-sama dan gotong royong. Pertanyaan saya, kenapa di setiap kali ada pementasan dan gotong royong untuk menaikkan atau menurunkan gamelan, Anda tidak ada di situ, bahkan Anda tidak hadir dalam momen tersebut? Terima kasih. Cukup. Silakan langsung saja saudara Joko untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. Ini sepertinya Mas Adu itu kok mulai menyerang pribadi ya. Anda tahu, rumah saya itu luar kota, itu udah jauh dari base camp. Dan tentunya saya memerlukan waktu 1 jam, belum itu sama macet. Alasan. Dan saya juga punya anak kecil. Saya harus ngomong dulu, nyuci baju dulu. Itu harusnya Anda maklum dan toleransi. Saya juga pernah lihat Anda itu waktu mau menaikkan gamelan, Anda makan bakso di jalan.
tidak boleh ada atau akan kita keluarkan. Jadi Anda itu Lanjutkan. jangan menyerang pribadi. Kita sporty, Bro. Ini debat. Cukup, Mas. Oke, waktu cukup. Iya. Oke, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Saudara Joko dan kita akan kembali untuk Saudara Ado menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara, silakan. Gini Mas Joko, apakah itu pantas dilakukan sebagai calon ketua GWSM? Kalau menurut saya itu kalau jenengan memang menjadi ketua Garuda Wisnu Satria Muda itu bukan alasan yang kurang tepat. Bahkan di luar sana bisa kita lihat di daerah yang padat, di daerah yang arus lalu lintasnya tuh macet, itu mereka bisa disiplin. Maka dari itu kita butuh pemimpin yang disiplin dan juga konsekuen. Betul sekali. Berdasarkan apa yang sudah kita sepakati harus kita jalankan. Dan kalaupun Anda melihat saya sedang makan bakso, itu tentunya sama Anda. Dan kalaupun saya pribadi bisa dilihat di monitor, bisa dilihat kan? Ada. Cukup ya. Nah, maka dari itu Anda di sini jangan menyebarkan hoak dong. Jangan untuk mengatakan itu. Yang jelas Anda itu harus punya jiwa pemimpin. Manakala di situ ada paguyuban yang membutuhkan Anda harus siap dengan cukup. Oke. Oke, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Aduk dan kita akan kembali ke Saudara Joko karena ini suasana semakin panas untuk teman-teman untuk tetap menjaga kondisi pikiran dan hati agar tetap dingin. Silakan waktu 1 menit saya berikan kepada Joko saat Anda sudah mulai berbicara. Silakan. Berarti kalau Anda bicara gitu, di sini nggak ada toleransi dong. Anda terlalu memaksakan, menurut saya. Dan masalah bakso itu, Anda makan, saya lewat, Anda nggak nawarin. Kenapa Anda tadi bilang kita makan bareng? Itu Mas Ado. Jadi Anda jangan menimbulkan fitnah. Terang, stop. Yuk lanjut. Jadi kalau saya terpilih, otomatis nanti saya akan sedikit toleransi kepada anggota-anggota yang tidak bisa menaikkan dan menurunkan gamelan. Dan saya mungkin untuk kedepannya saya akan membayar orang. Terima kasih. Oke, sudah cukup. Demikian debat pada siang hari ini tentang calon ketua GWSM yang akan datang di tahun 2024. Semoga dengan acara debat ini dapat membuka pikiran kita dan juga pilihan Anda menjadi lebih mantap untuk memilih calon A. Ado Darmin atau B. Joko Prasetyo. Itu semua ada di tangan Anda. Namun salah kurangnya kami membawa acara pada debat siang hari ini, kami mohon maaf. Kami butuh jawaban Anda di kolom komentar. Apakah Anda memilih paslon A atau B, dan itu akan menentukan masa depan GWSM. Sekian dari saya Yoyo dan teman saya Muhammad Rendra Ardiansyah atau Mendul. Hari ini menutup acara debat. Silahkan tetap berpikiran waras dan juga akal sehat Anda. Terima kasih semuanya.